Saya ingin memanfaatkan juga waktu ini untuk memberikan sedikit bekal kepada Anda, semacam pendalaman bagaimana sebenarnya kita bisa mengubah diri dengan cepat dan bisa mencapai hasil-hasil yang diharapkan. Dari mana kita bisa berubah dengan cepat? Cara yang efektif adalah kita harus mengubah pola pikir kita di dalam mengelola diri kita, di dalam mengelola hubungan kita dengan orang lain, di dalam mengelola hubungan kita dengan lingkungan, di dalam mengelola hubungan kita dengan orang tua, di dalam mengelola hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulangi, kuncinya kita untuk berhasil yaitu bagaimana memperbaiki, meningkatkan pola pikir kita di dalam mengelola diri kita, mengelola hubungan dengan orang lain, mengelola hubungan dengan lingkungan, mengelola hubungan dengan orang tua, dan mengelola hubungan dengan Tuhan. Meningkatkan pola pikir, meningkatkan cara berpikir. Ini penting sekali. Karena pikiran kita itu yang mengendalikan hidup kita, baik pada saat sadar maupun pada saat kita tidak sadar, misalnya pada saat tidur. Jadi yang mengendalikan hidup kita itu adalah cara berpikir kita. Ini adalah program hidup kita. Seperti komputer, kalau sudah diinstal program Windows 10, maka begitu kita buka komputer, maka yang akan terproses pertama adalah Windows 10. Nah, setelah Windows-nya tersedia, terbuka, maka di situ ada program-program aplikasi. Program-program aplikasi itu adalah aktivitas-aktivitas sadar atau keterampilan-keterampilan atau kegiatan sehari-hari kita. Jadi saudara sekalian, bagaimana cara kita meningkatkan pola pikir kita? Nah, itu dulu. Pola pikir yang sudah tertanam begitu dalam, yang disebut dengan bawah sadar, yang mengendalikan keyakinan kita, mengendalikan ucapan kita, mengendalikan sikap kita, mengendalikan tindakan kita. Atau yang saya sebut tadi sebagai program sistem, program komputer, program HP. Nah, ini dulu yang harus berusaha Anda perbaiki. Apa itu sifat-sifat dasar kita dan kebiasaan-kebiasaan kita? Itulah program sistem pada diri kita yang harus diperbaiki lebih dulu. Jadi saudara sekalian, kalau Anda mau berubah dengan cepat, yang pertama harus Anda perbaiki sifat-sifat dasar dan kebiasaan-kebiasaan kita. Karena itulah program sistem pada diri kita, seperti komputer. Ada program sistemnya bisa Windows, bisa Linux, ya, atau program lain seperti juga HP, ada Android, ada iOS, ya, ada Windows Mobile. Nah, sama juga manusia, ada program sistem. Ini dulu yang kita perbaiki, sifat dasar dan kebiasaan kita. Sifat dasar misalnya jujur, yakin, percaya diri, bisa bekerja sama, penuh perhatian. Ini dulu. Kedisiplinan, tanggung jawab. Contoh, sudah dikasih jadwal untuk kita mentoring, kasih jadwal untuk konsultasi, kasih jadwal kuliah. Nah, betul-betul Anda harus punya tanggung jawab, Anda harus punya kedisiplinan. Itu dulu yang diperbaiki. Jadi ini yang pertama dulu kita perbaiki kalau kita mau berhasil dengan cepat. Yang pertama harus kita perbaiki adalah pola pikir yang ada di dalam bawah sadar kita, yang disebut juga dengan sifat-sifat, yang disebut kebiasaan atau disebut karakter. Ini dulu diperbaiki. Anda jangan langsung berpikir bagaimana kita punya uang, punya mobil, punya pekerjaan. Itu nanti.
Yang perlu dilakukan dulu memperbaiki diri lebih dulu. Bagaimana kita menjadi orang yang rajin, orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, orang yang bisa diberi amanah, orang yang bisa bekerja sama, ya, orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang bekerja keras, itu dulu diperbaiki. Yang disebut dengan pikiran bawah sadar atau kebiasaan atau sifat. Ngerti ya? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkat dengan cepat, bisa berubah dengan cepat? Yang pertama saya sudah katakan tadi, Anda harus memperbaiki pola pikir dalam mengelola diri. Bagaimana mengelola tanggung jawab, kedisiplinan. Ini dulu, yaitu sifat-sifat dasar dan kebiasaan kita. Kemudian kita juga memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana lebih bertanggung jawab, bagaimana lebih harmoni, bisa kerjasama. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan lingkungan, menjaga lingkungan, bagaimana menjaga hubungan dengan orang tua, bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan, bisa beribadah lebih baik, lebih meningkat, lebih banyak. Oke? Jadi saudara sekalian, kita harus mengubah pola pikir kita. Nah, pola pikir apa yang perlu kita miliki, saudara sekalian? Itu tidak lain adalah kita harus memiliki satu pola pikir positif, pola pikir yang baik. Nah, apa itu pola pikir positif? Ini penting ya. Ya, ini penting sekali. Jadi saudara sekalian, yang disebut dengan berpikir positif itu kita memusatkan perhatian. Saya ulangi. Jadi apa yang disebut dengan berpikir positif itu tadi, yaitu kita memusatkan perhatian pada program-program positif, rencana-rencana positif, rencana-rencana baik. Kita pusatkan pikiran di situ. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat sisi-sisi baik, sisi-sisi positif dari setiap kegiatan, dari setiap peristiwa. Baik peristiwa yang kita inginkan maupun peristiwa yang tidak kita inginkan. Kita berusaha melihat sisi-sisi baiknya. Itu bagian dari berpikir positif. Kemudian kita mampu mengungkapkan keyakinan kita, ucapan kita, pikiran kita, dan tindakan-tindakan kita pada hal-hal baik, pada hal-hal yang positif. Inilah kira-kira yang disebut dengan berpikir positif yang harus Anda miliki, supaya kita tadi bisa mengubah diri dengan cepat. Oke? Jadi berpikir positif yang perlu Anda miliki itu bagaimana kita memusatkan perhatian pada program-program, pada rencana-rencana, pada hal-hal kegiatan-kegiatan positif. Oke? Kemudian kita memaknai, melihat sisi-sisi positif dari apapun yang kita laksanakan atau apapun yang terjadi, baik yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Misalnya mengalami satu kecelakaan, kita harus melihat sisi positifnya, meskipun itu tidak kita inginkan. Kemudian kita mampu mengungkapkan diri, baik itu keyakinan, ucapan, pikiran, tindakan kita pada hal-hal positif. Itulah yang harus Anda lakukan supaya kita bisa berubah dengan cepat. Oke ya. Jadi saudara sekalian, apapun yang ingin Anda capai, kalau ini tidak dilakukan, Anda sulit mencapai peningkatan, perubahan, prestasi, atau kesuksesan yang Anda inginkan. Ngerti ya? Jadi yang pertama harus kita perbaiki adalah program-program pikiran bawah sadar kita, dan yang kedua program-program sadar kita, yaitu perencanaan, tujuan hidup, target ya yang kita mau capai.
kemudian kita wujudkan dalam sikap dan tindakan, maka insya Allah kita akan berubah dengan cepat dan bisa mencapai sukses, mencapai keberhasilan, mencapai apapun yang kita harapkan. Jadi saudara sekalian, perubahan itu sebenarnya tidak sulit ya. Yang penting kita membuat program aja dulu. Kita buat dulu program. Misalnya, Anda sudah tentukan ingin baca Quran 1 juz 1 hari. 1 juz itu kita baca kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Untuk yang normal. Kalau cepat itu bisa lebih cepat lagi. Kalau kita sudah tetapkan begitu, waktunya itu bisa kita lebih dinamis, fleksibel. Misalnya, subuh kita langsung mengaji setengah juz. Nanti siang-siang mengaji lagi setengah juz. Berarti sudah 1 juz. Atau satu kali duduk langsung kita ngaji 1 juz. Jadi, kalau kita sudah buat program, maka otomatis kita harus memikirkan, menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga untuk melaksanakan program itu. Jadi antara program perencanaan sadar dan pelaksanaan secara bawah sadar itu harus seiring, harus berjalan bersama-sama. Begitu caranya. Jangan kita membuat program secara sadar, tapi pikiran bawah sadar tidak mendukung. Malas, tidak tanggung jawab, tidak disiplin. Oh, tidak bisa. Atau sebaliknya, Anda mau sekali. Anda orang yang rajin, sabar, jujur, tapi tidak bikin program secara sadar, tidak bisa juga. Oke ya. Jadi, Anda harus buat program secara sadar, kemudian gunakan bawah sadar itu tadi untuk melakukan, mendukung pencapaian secara sadar. Nah, begitu caranya, kita harus kasih ketemu. Banyak orang mau, banyak orang berminat, banyak orang ingin sukses, ingin berhasil, ingin saja, tapi tidak ada programnya dan tidak ada action. Oh, tidak bisa. Kita harus bikin program dan hati kita memang, jiwa kita harus sepenuhnya berkomitmen dan kita wujudkan dalam tindakan. Begitu ya, kalau kita ingin berubah dengan cepat menggunakan pola pikir sadar dan pola pikir bawah sadar. Ini untuk semua. Anda langsung programkan minimal baca Quran 1 juz 1 hari. Jadi 1 bulan tamat 1 Quran. Oke, bisa? Siapa yang tidak bisa? Insya Allah. Kalau Anda tidak bisa, kurangi saja waktu tidurnya 30 menit, kurangi waktu ngobrolnya 30 menit, kurangi waktu jalan-jalannya 30 menit, Anda sudah bisa. Itu saja dikurangi. Kemudian yang kedua, saya harapkan mulai sekarang Anda memprioritaskan salat berjamaah di masjid. Semua ya. Anda memprioritaskan pergi salat berjamaah di masjid. Yang laki-laki. Itu salah satu yang dijamin masuk surga, itu anak muda yang terpaut hatinya dengan masjid. Memang banyak godaan itu di usia muda. Menonton, main HP, main game, ngobrol, pergi rumah teman, bikin acara ya. Ini godaan sebenarnya. Memang kalau usia muda itu dianggap biasa saja, tapi sebenarnya itu adalah satu kerugian. Nah, jadi kembalilah tadi ke kedisiplinan. Itu tadi, kedisiplinan, tanggung jawab, perencanaan. Memang itu godaannya besar, tapi itu harus kita lawan. Godaan itu banyak ya, rasa takut, malas, tidak bertanggung jawab, curang, itu godaan sebenarnya semua itu. Coba kalau misalnya orang yang mau korupsi, itu godaannya itu besar. Karena di depannya itu ada uang, tinggal kantongi, kemudian bikin satu kwitansi fiktif, itu godaannya besar. Padahal itu bukan haknya, itu bukan uangnya.
Nah, kalau itu tidak ada tanggung jawab, tidak ada kedisiplinan, tidak ada daya tahan, tidak ada kesabaran, maka kita akan terpengaruh pada godaan. Karena itu Anda harus belajar mengendalikan diri. Itu penting ya. Waktu itu sama dengan uang. Jadi kita harus kendalikan, kita harus atur. Bahkan orang barat saja menyebut waktu adalah uang, waktu lebih mahal dari uang. Itu orang barat, itu time is money. Kalau kita, waktu adalah ibadah, waktu adalah manfaat, waktu adalah amal soleh, waktu adalah kebaikan. Oke, enggak apa-apa, mungkin juga ada dinamika ya, enggak apa-apa. Yang penting sudah disadari dan berusaha mengubah, dan nanti memang betul-betul membuat suatu kebiasaan yang baik ya. Dan kebiasaan buruk itu ditinggalkan. Tapi kalau masih kadang-kadang ada godaan, enggak apa-apa juga. Manusia itu sudah, namanya manusia, tidak mungkin juga enggak ada godaan sama sekali. Yang penting kita punya pengendalian diri yang disebut iman dan disebut takwa, itu pengendalian diri sebenarnya. Untuk berbuat baik dan menghindari keburukan. Kalau itu yang kita pegang, insya Allah godaan itu bisa kita lewati. Jadi godaan itu pasti ada terus, Anda nanti hadapi. Waktu mahasiswa godaannya lain, waktu sarjana sudah godaannya lain. Kalau nanti sudah bekerja godaannya lain. Kalau nanti sudah punya keluarga, itu godaannya juga lain. Kalau jadi pejabat, itu juga godaannya juga ada nanti. Sampai orang mau meninggal itu godaan masih ada. Orang yang mau meninggal itu nanti masih ada godaan. Didatangi oleh jin yang menyerupai macam-macam ya, yang menggoda orang yang mau meninggal. Jadi godaan itu sepanjang hidup kita memang tidak ada habisnya. Makanya itu kita harus jaga itu iman takwa itu, pengendalian diri. Pengendalian diri kita seperti sabar, tulus, ikhlas, itu memang harus kita miliki sepanjang hidup kita. Jadi biasanya kalau kita sudah punya kebaikan-kebaikan dari dalam diri, yang pertama merasakan dampaknya, manfaatnya itu diri sendiri dulu. Kemudian yang kedua, orang-orang di sekitar kita, keluarga, orang tua, adik. Misalnya kita menyapu di kamar. Di kamar kita nyapu tiap hari, 2 kali sehari. Setelah kamar kita bersih, maka kita lihat, oh di luar ini, di ruang tamu, di ruang keluarga belum bersih. Kita ikut juga nyapu di situ. Berarti ini sudah menyebar. Nanti kita menyapu di rumah. Nah, kalau kita nanti ke kampus, itu nanti terbawa. Kita lihat ada sampah, oh ini jangan kita buang sampah sembarangan. Malah kalau perlu ada sampah-sampah situ yang memang memungkinkan, kita buang di tempat sampah. Berarti ini sudah pengaruhnya sudah melebar. Sebenarnya memang seperti itu. Manfaat itu nanti akan kita rasakan dan dirasakan oleh keluarga, oleh lingkungan ya, bahkan oleh komunitas, oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara. Itu nanti kebaikan itu akan menyebar ke sana. Kemudian kendala-kendala itu tadi, kalau masih ada kendala-kendala, memang itu harus ada kekuatan, komitmen untuk melawan godaan. Jadi kebiasaan itu hanya bisa diubah dengan kebiasaan. Kebiasaan malas akan diubah dengan kebiasaan rajin. Kebiasaan curang bisa diubah dengan kebiasaan jujur. Kebiasaan lalai itu bisa diubah dengan kebiasaan disiplin. Jadi begitu dia caranya. Harus kebiasaan itu diubah dengan kebiasaan. Inilah pentingnya kita punya program dan punya pengendalian diri. Saya dulu waktu masih mahasiswa itu punya 3 lembar. Saya punya itu 3 lembar, 3 lembaran. Ada lembar program bulanan. Bulan itu saya bagi minggu. Ada minggu-minggu. Kemudian ada juga saya bikin lembaran program mingguan. 7 hari. Hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian ada juga program lembar harian. 1 hari itu jam berapa misalnya. Saya tidur jam berapa. Misalnya tidur jam 10. Bangun jam 4 atau setengah 5. Kemudian salat. Kemudian ke kampus. Kemudian menulis.
Jam berapa sampai jam berapa, mengaji jam berapa sampai jam berapa, itu ada, saya punya program. Hari Selasanya apa? Hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ada, saya memang bikin program. Jadi tidak sembarang waktu kita itu kita gunakan. Karena waktu itu lebih berharga daripada uang. Uang hilang bisa dicari, waktu hilang tidak bisa lagi diganti. Jadi saya harapkan Anda semua bikin program. Program tahunan, program bulanan, program mingguan, dan program harian. Bikin itu. Walaupun bukan berarti juga kita seperti robot, tidak. Kadang juga ada toleransinya, cuma toleransinya itu jangan juga terlalu besar. Apa yang kita program, itulah yang akan kita dapatkan. Anda belajar bahasa Inggris 3 bulan, Anda sudah bisa speaking. Tapi kalau Anda tidak pernah belajar, Anda tidak bisa. Teman Anda sudah bisa speaking bahasa Inggris, Anda tidak bisa speaking bahasa Inggris. Percaya aja. Teman Anda sudah baca 1 juz 1 hari, 1 bulan sudah tamat 1 Quran, Anda belum kemana-mana karena Anda tidak program. Jadi sebenarnya kita semua itu bisa menjadi hebat, menjadi luar biasa. Yang penting kita memprogram pikiran sadar kita untuk membuat satu target, membuat satu pencapaian. Kemudian didukung oleh bawah sadar kita tadi. Didukung oleh bawah sadar kita supaya kita jujur, kita bertanggung jawab, kita ikhlas, kita sabar. Nah, kalau ini ketemu, maka insya Allah itu pasti perubahan kita itu akan terjadi dengan cepat. Kalau ada kendala, tinggal Anda mengendalikan diri, ya, dan kembali ke program itu. Begitu caranya. Kita mengoreksi cepat. Caranya kita mengoreksi, kita kembali ke program kita. Kalau Anda tidak punya program, Anda tidak bisa mengoreksi. Karena tidak ada standarnya. Jadi, saya sudah berikan kuncinya. Bagaimana cara kita berubah dengan cepat untuk meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan, meraih peningkatan. Yaitu kita mengubah pola pikir kita, baik itu pola pikir bawah sadar maupun pola pikir sadar. Kemudian kita wujudkan pola pikir itu berupa sikap, ucapan, dan tindakan. Insya Allah kalau kita ini lakukan pada 5 aspek, hubungan pada diri, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan Tuhan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih hebat, percaya aja.